kalau motor Yamaha tiba-tiba mati di jalan dalam kondisi dipakai, sudah pasti adalah terjadi kebocoran kompresi. Perbaikan sementaranya itu dengan memasukkan cairan ke dalam lubang busi, kemudian di starter kosong. Kalau itu sudah nggak bisa bikin hidup lagi, maka harus dilakukan pembongkaran. Jangan lupa ya, di subscribe, di share, di like, dan bunyikan loncengnya. Anto Ompong Solusi Motorta. Oke? Contoh motor yang kehilangan kompresi atau terjadi kebocoran kompresi. Contoh ya, starternya gimana ya? Ini starternya lembek nih, nggak punya tenaga sama sekali. Nah, ya. Jadi di engkol itu nggak ada tenaganya sama sekali. Nah, nih ini satu ya. Ini motor Yamaha loh. Ini sering terjadi di motor Yamaha ya. Oke, ini satu Yamaha Mio. Itu juga sana Vino. Nah, ini yang saya maksud Vino ini. Nah, Vino ini memiliki kasus yang sama dengan yang dialami oleh Mio Sporty tadi. Jadi starter itu sudah tidak ada tenaganya sama sekali. Ya. Jadi kedua motor ini nanti insya Allah saya akan review, saya bongkar, kemudian apa yang dilakukan terhadap mesin ini. Itu seperti yang saya bicarakan tadi, bahwa silinder headnya yang akan dibongkar, kemudian dilakukan penyekiran klep ya. Jadi dua ya, satu, kemudian ini satunya lagi ya. Nah itu ownernya ya, owner itu pemilik ya, pemilik dari bengkel ini ya, Bugis Boni Motor. Oke, mantap, spare part banyak ya, ini ada banyak antrian ini. Jadi oke, tunggu aja sebentar, saya akan membongkar dan mereview. Oke, lanjut. Dilakukan proses pembongkaran dulu kap-kapnya ya, karena kalau tidak dibongkar kap-kapnya bagaimana caranya kita mau dapat mesinnya bro ya. Oke, jadi pembongkaran kap-kapnya dulu. Oke, nah, ini mesinnya udah kelihatan nih. Jadi kita tidak lakukan turun mesin ya, hanya tetap posisi mesin itu berada di kapnya ya, berada di rangkanya, karena ini hanya pembongkaran silinder head saja. Yang kita akan bongkar di sini aja ya, hanya di sini aja ya. Jadi hanya ini aja yang akan kita bongkar ya, ini silinder head ini, karena disinilah sumber masalah yang terjadi. Oke, pembongkaran kap-kapnya dulu ya. Ya itu dijepit, ini dijepit ya. Ini dijepit, baru tarik naik ya. Oke, kemudian itu lagi, nih dijepit yang ujungnya tarik, ujung di luarnya ini kejepit, baru tarik keluar. Ya oke, udah ini lagi, jepit tarik keluar. Iya oke, berikutnya ambil 10T, ambil 10T. Ini ya. Jadi ini proses pembongkaran throttle body ya. Jadi sebelum headnya dibongkar, throttle bodinya dikeluarin dulu ya. Oke, biarin dulu proses berjalan. Nanti sebentar ketika headnya keluar baru kita review lagi. Oke, jadi setelah dilakukan pembongkaran ternyata terjadi kebocoran di bagian klep sini ya, bagian klep X-nya ya. Jadi di klep X ini, klep X ini terjadi kebocoran. Diakibatkan oleh kotoran hasil sisa pembakaran oli yang tembus ke dalam ruang bakar ya. Ini akan dilakukan penyekiran ya terhadap klep ini. Klep ini juga sekalian aja di sekir ya. Jadi walaupun dia tidak bocor, kebocorannya hanya di klep X ya. Coba. Berikan cairan ya. Bisa kita lihat situ.
Coba kita perhatikan baik-baik ketika diisi cairan. Jadi kebocoran ya. Jadi kebocoran. Oke, akan dilakukan penyekiran dulu. Jadi permasalahan yang utama dari motor yang tiba-tiba mati adalah biasanya kebocoran kompresi. Bisa disebabkan oleh kotoran yang terganjal di payung klep ya, payung klep X maupun payung klep in. Kebanyakan terjadi di payung klep X karena di sini adalah hasil proses pembakaran ya. Ini akan dilakukan penyekiran klep dulu ya. Dilakukan penyekiran klep ya. Memang begitu. Jadi dilakukan penyekiran klep ya, penyekiran klep. Ini adalah proses untuk menghilangkan kotoran yang ada di antara payung klep dan seating klepnya. Sekarang kondisinya dia sudah bersih di sini. Di sini juga sudah bersih. Maaf ya kalau ribut ya, karena kompresor sedang bunyi. Nah ini sudah kembali bisa untuk dipasang ya. Tinggal proses pemasangan saja dan motor akan dihidupkan. Nah, ini motor yang tadi kehilangan kompresi. Ya, sudah dilakukan pekerjaan dengan mensekir klepnya. Nah, coba kita menghidupkannya lagi dengan satu tangan coba. Nah, sudah hidup. Iya, itu nih mau ini motor. Mau diganti bloknya, piston sama anunya tuh. Biar starter kaki ya. Tadinya kan lembek starter kaki. Ini sekarang udah keras, udah keras. Nah, sudah bisa hidup. Oke ya. Sudah selesai. Ini motor sudah hidup ya, alhamdulillah. Jadi saya berikan keterangan sedikit dulu bahwa kalau motor Yamaha tiba-tiba mati di jalan dalam kondisi dipakai, sudah pasti adalah terjadi kebocoran kompresi. Perbaikan sementaranya itu dengan memasukkan cairan ke dalam lubang busi, kemudian di starter kosong. Kalau itu sudah nggak bisa bikin hidup lagi, maka harus dilakukan pembongkaran silinder head. Lakukan penyekiran klep, bersihkan ruang bakar dan pasang kembali. Penyebabnya adalah kotoran yang dihasilkan dari saringan udara yang tidak pernah diganti, throttle body tidak pernah diservis dibersihkan, ya. Kemudian bahan bakar yang digunakan adalah bukan bahan bakar yang bagus seperti Pertalite atau Pertamax ya. Masih menggunakan premium yang masih mengandung timbal. Jadi proses pembakaran dalam ruang bakar menghasilkan arang. Nah, arang tadi itu yang kemungkinan bisa mengganjal payung klep. Ya, akhirnya terjadi kebocoran kompresi. Jadi solusinya adalah buat pemilik motor semuanya tolong lakukan servis berkala sesuai petunjuk pabrikan, ganti oli sesuai waktu yang sudah ditentukan, ganti busi, lakukan servis ya, perawatan yang baik.
dan supaya motor itu bisa lama dipakai, bisa enak dipakai ya, seperti begitu. Oke, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.